Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang PHP atau singkatan dari PHP Hypertext Programming. Di sini kita akan membahas bagaimana membuat database, menyimpan data, mengupdate data, dan menghapus data di dalam halaman web tentunya dengan menggunakan codingan PHP dan database MySQL. Yang pertama kali kita jalankan aplikasi XAMPP-nya, lalu jalankan Apache dan MySQL dengan klik start. Ini silahkan diulangkan, lalu startkan juga bagian MySQL-nya untuk ke database. Ini silahkan di-allow akses juga. Setelah itu kita akan menggunakan text editor Sublime Text untuk membuat codingan. Untuk pemrograman PHP, kita menyimpan program ini di dalam file htdocs XAMPP. Yang pertama kali kita siapkan dulu folder di htdocs-nya. Silakan kita buka Windows Explorer-nya. Lalu buka lokasi penyimpanan htdocs atau instalasi dari XAMPP-nya. Biasanya kita menyimpannya di C. Kalau waktu menyimpan di D, silahkan dicek di D. Lalu buka bagian XAMPP. Lalu buka folder htdocs. Di sini kita buat foldernya dengan nama CRUD aja, CRUD. Jadi ini CRUD ini singkatan dari create, read, update, delete. Create siswa, folder CRUD siswa. Oke, kita buka. Jadi kita akan bekerja di dalam folder ini, di dalam CRUD siswa. Jadi di Sublime silahkan kita open folder yang kita buat tadi. Lokasinya di C, XAMPP, htdocs, lalu lokasinya ada di CRUD siswa. Select folder. Nah, di sini kita akan mengetikkan codingannya nanti. Kita akan menyimpan codingan PHP-nya di dalam CRUD siswa ini. Oke, yang pertama kali kita buat adalah file koneksi. Kita simpan saja di dalam folder XAMPP htdocs CRUD siswa. Kita simpan dengan nama koneksi.php. Silakan disimpan. Di sini kita membuat koneksi menggunakan MySQL ya. Yang pertama kita buat adalah membuat koneksi ke database yang kita buat tadi, ke database siswa, ke database CRUD siswa dengan nama tabel siswa. Kita buat koneksi ke database siswa dulu ya. Kita menggunakan tag PHP, buka tag PHP. Jangan lupa ditutup. Lalu di sini kita buat string koneksi sama dengan my query connect
Nah, ini ke bagian database yang kita buat tadi. Ini nama servernya localhost. Lalu nama usernya kita lihat dari file php-admin kita tadi. Di bagian sini kita bisa lihat nama user kita adalah root. Kita ketikkan nama usernya root, lalu password defaultnya itu kosong, jadi cukup petik 2 saja, tapi jangan kelupaan ya, karena ini defaultnya ini nama server, ini nama user, dan ini password, dan terakhir ini adalah nama database. Nama database yang kita buat tadi root siswa. Dan terakhir titik koma. Lalu setelah itu kita buat cek kondisinya. Cek kondisi atau kondisi koneksinya. Ini kita buat untuk kondisi kalau dia error, dia ada notif ya. Kalau dia berhasil terhubung ke database, kita abaikan saja. If my SQL connect _error, kalau kondisinya error, lalu kurung perawal, tampilkan bacaan echo koneksi database gagal, titik koma. Kalau kondisinya tidak berhasil terhubung ke database root siswa, maka akan muncul pesan error koneksi database gagal. Sekarang kita cek ya. Localhost root siswa /koneksi.php. Oh, di sini dia menangkap error ya. Oh iya, di sini ada tipe ya. Kita rubah. If my SQL connect. Oke, kita simpan lalu kita refresh lagi. Nah, sudah tidak ada pesan error lagi ya. Berarti sudah berhasil connect ke database root siswa. Sudah berhasil terhubung ke database root siswa. Nah, selanjutnya kita membuat tampilan form untuk inputan data dari tabel siswa ini. Membuat inputan NIS, nama, alamat, dan nomor HP. Di sini kita menggunakan sintak PHP. Kita buat file baru ya. File new. Kita simpan dengan nama index.php. Nah, di sini kita membuat tampilan utama atau form inputan data siswa tadi. Oke. Langsung saja kita ketikkan codingannya. Ini dokumennya kita buat dalam dokumen HTML saja. Oke.
Oke, di sini root siswa. Koma ini bagian tambah data. Di dalam body kita buat tulisan dulu ya. Kita buat judul dalam teks H2 atau heading, jangan lupa ditutup. Ini kita ketik root data siswa, kita tak depan, lalu kita enter ke bawah. DR ini untuk memberi jarak. Di sini kita sudah bisa menjalankan di browser. Oke, kita ketikkan di sini localhost root siswa, enter. Nah, di sini sudah ada bacaan root data siswa. Selanjutnya kita akan membuat form untuk inputan. Kita menggunakan form. Untuk membuat rapi, kita gunakan di dalam tabel saja. Nah, TR ini membuat baris. Di dalam TR ada TD, nis, lalu disebut input type sama dengan teks, jangan lupa ditutup. Input type teks dan name-nya adalah nis. Tujuannya apa? Name ini adalah untuk mendapatkan value dari inputan ini nantinya untuk kita simpan ke dalam database. Ini silahkan kita simpan, kita buka di browser. Nah, di sini ada keterangannya nis, lalu di sini inputan nisnya. Kita lanjutkan untuk nama dan alamat serta nomor HP. Nama, di sebelahnya input type, type-nya teks, name-nya kita buat nama. Jadi name-nya harus beda ya, tidak boleh sama. Di atas ini nis, di bawah ini untuk nama. Kelebihan. Oke. Lalu setelah itu kita buat baris selanjutnya untuk alamat. Input type-nya teks, name-nya alamat, kita simpan. Kita lihat di browser sudah ada nis, nama dan alamat. Nah, di sini kelebihan tanda kurungnya di sini. Kita hapus. Dan terakhir kita tambahkan baris untuk memasukkan nomor HP.
input type nomor HP. Di sini kita bisa menggunakan number karena di database kita menggunakan tipe data integer. Untuk NIS dan nomor HP kita menggunakan integer. Maka di sini type-nya kita ganti saja dengan number agar tidak salah input ya. Untuk NIS kita ganti saja menggunakan number. Lalu kita simpan. Nah, pastikan tag awal dan tag penutupnya harus ada ya. Siku pembuka, kurung pembuka dan kurung penutup. Nah, di sini tag pembuka dan tag penutup. Oke, kita sudah berhasil membuat tabel nomor HP. Kita simpan. Nah, di sini sudah ada inputan NIS, nama, alamat, dan nomor HP. Nah, di sini karena inputannya angka nih, otomatis ya ada bantuannya. Kalau di sini itu berupa nomor atau angka. Nah, di sini kita tambahkan tombol simpan untuk menyimpan data ke dalam database. Dan terakhir, selanjutnya kita tambahkan tr. Oke. Nah, di sini kita masukkan input type. Kalau kita menggunakan button atau tombol, itu kita menamakannya, membuat dengan nama submit. Nah, ini tipe untuk membuat tombol di dalam PHP, di dalam HTML. Input type submit. Name-nya kita ganti dengan value saja. Jadi di buttonnya itu ada tulisan ya. Namanya simpan. Oke, kita klik simpan. Kita refresh. Nah, di sini sudah ada tombol simpan. Misalnya kita isi angkanya 1. Kita klik simpan. Ini belum ada pengaruh apa-apa karena datanya belum kita simpan. Belum bisa menyimpan data ke database karena kita belum membuat perintah menyimpan ke dalam database. Kita belum membuat query simpan. Selanjutnya kita akan membuat cara menyimpan data ke dalam database. Seharusnya tersimpan ke dalam database ke tabel siswa. Nah, sekarang kita membuat aksi penyimpanan data ke dalam database. Kita buka text editor kita, lalu kita buat file baru. Kita simpan dengan nama kita buat dengan nama simpan.php. Lalu kita klik save. Oke, pertama kita mulai dengan tag PHP dan diakhiri dengan tag PHP. Lalu kita panggil koneksi database tadi yang berada di dalam file koneksi.php. Itu kita menggunakan include koneksi.php. Kita buat keterangannya ya. Koneksi database. Selanjutnya kita akan menangkap data
atau mengambil data yang diinputkan di sini. Data yang diinputkan di dalam tiap-tiap text box ini, kita menggunakan metode post. Kita akan menangkap data dari form yang dikirim. Kita cek lagi ya di tampilan indeks tadi. Data yang kita masukkan itu ada NIS. Kita lihat berdasarkan name ya. Ada NIS, ada nama, lalu ada alamat, dan terakhir nomor HP ya. Dan nomor HP. Lalu di dalam sini kita buat variabel untuk menampungnya. Misalnya NIS kita buat juga dengan nama NIS, string NIS. Nah, metode yang kita gunakan adalah metode post buka kurung siku. Nah, di dalam kurung siku ini adalah nama yang kita buat, nama variabel yang kita buat untuk nama text box-nya. Kalau NIS kita buat dengan nama name-nya itu NIS. Jadi itu yang kita masukkan, NIS. Jangan lupa titik koma belakangnya. Selanjutnya nama, string post nama, terus alamat, string post alamat, terakhir string nomor HP, nomor HP. Setelah itu kita akan menginput data yang sudah kita ambil tadi dari text box-nya, itu sudah kita ambil datanya. Sekarang kita menginputkan data tersebut ke dalam database. Menginput data ke database. MySQL query. Lalu kita panggil koneksi yang kita buat di atas tadi, include koneksi.php. Kita panggil dengan nama koneksi. Kenapa namanya koneksi? Karena di file koneksi.php kita buat dengan nama string koneksi. Jadi dari nama sini ya, bukan dari nama filenya, tapi dari nama variabel koneksi yang kita buat. File koneksi, lalu koma, kita masukkan query menyimpan data ke dalam database, yaitu kita menggunakan insert into. Nama tabelnya kita ingat ya, nama tabel yang kita buat adalah tabel siswa. Insert into siswa. Values itu adalah nilai yang akan kita masukkan, yaitu berdasarkan nilai yang kita tangkap tadi. Jadi namanya sesuaikan dengan nama variabel ini ya, yang menggunakan string. Jadi ketik dulu, ketik 1, lalu nama variabelnya, string NIS, kemudian string nama, koma lagi, string alamat, terakhir string nomor HP. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma.
di sini kita bisa lihat kurung pembuka yang warna putih, kurung penutupnya yang berwarna putih. Lalu petik insert ini ditutup dengan petik insert, petik tanda dua petik ya. Lalu di dalam sini ada kurung sebelum buka, kurung biasa, diakhiri dengan kurung. Jadi urutannya sama ya. Ketika tanda kurung, jadi didahulukan dulu tutup kurung. Lalu setelahnya adalah petik 2 dari sini, dan terakhir kurung kerawal dari depan ini. Jadi penutup itu yang duluan itu bakal menjadi bagian terakhir. Gitu urutannya ya. Setelah kita berhasil menyimpan data, kita kembalikan lagi halaman itu ke halaman inputan ini, mengalihkan halaman kembali ke index.php. Perintahnya menggunakan header, lalu dalam kurung location-nya atau lokasinya itu petik 2 ke file index.php. Karena sama-sama di dalam folder yang sama, jadi langsung saja ya kita ketikkan ke index.php. Jangan lupa titik koma. Kita simpan. Setelah kita membuat file simpan, bukan berarti file ini sudah bisa menyimpan data ya. Setelah kita memasukkan data, bukan berarti data kita di sini sudah berhasil disimpan ke database ya. Walaupun kita sudah membuat perintah simpan, karena kita belum memanggil file ini di file index. Jadi kita tambahkan di file index. Di bagian form ini, form aksinya itu menuju ke file simpan. Jadi form action ini aksinya itu kita kirimkan ke file simpan.php, lalu menggunakan metode post. Nah, di sini kita simpan. Di bagian simpan kita menggunakan metode post. Itu maksudnya ya, guna dari metode post ini. Oke, sekarang kita jalankan. Kita buka browser. Kita coba masukkan data baru. Klik simpan. Oke, datanya sudah masuk ya. Oke, sekian video tutorial pada kali ini membuat perintah CRUD atau create, read, update, delete. Tapi bagian satu kita menyimpan data ke dalam database. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aspini Lab.
Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai create PHP, di mana minggu sebelumnya kita sudah mempelajari bagian create, yaitu menyimpan data ke database. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bagian read, yaitu untuk menampilkan data dari database. Nah, kita kemarin sudah menyimpan data ke dalam database. Nah, sekarang bagaimana data ini kita tampilkan di halaman web kita. Kita langsung buka text editor kita. Kita buat tampilan atau kita buat coding baru untuk tampil.php. Kita simpan dulu namanya tampil.php. Bagian root siswa, bagian tampil data siswa. Oke, kita simpan. Karena data yang akan kita buat nantinya itu bentuknya dalam bentuk tabel, di sini saya contohkan file lain yang sudah saya buat. Oke, kita akan membuat tampilan seperti ini. Jadi data yang sudah ada di database ditampilkan dalam bentuk tabel. Oke, kita keluarkan. Di atasnya kita beri judul H2. Tampil data siswa. Lalu kita buat tag tabel. Nah, agar rapi kita buat dalam bentuk tabel. Nah, dimulai dengan tag tr untuk membuat baris. Nah, baris di sini baris judul, dimana berisi data NIS kita samakan dengan data yang ada di dalam database. Di sini ada NIS, nama, alamat, dan nomor HP. Nama, lalu alamat, dan terakhir nomor HP. Nah, di sini untuk judul, jadi nggak harus pakai underscore ya. Yang perlu disesuaikan, penamaan variabel itu tidak boleh pakai spasi, itu adalah variabel untuk tag PHP-nya. Lalu di dalam sini kita akan membuat perintah PHP-nya untuk mengambil data dari database. Kita buka kurung tag PHP, jangan lupa langsung ditutup. Di sini kita include-kan koneksi. Koneksi dari mana? Di sini file koneksi dari database kita untuk masuk ke database create siswa. Include koneksi .php, tutup kurung. Lalu selanjutnya kita buat query untuk menampilkan data atau mengambil data dari database. Kita beri nama aja, nama variabelnya string query, dimana sintaknya MySQL query dalam kurung. Nah, di sini kita panggil nama koneksinya. Di file koneksi kita beri nama string koneksi, nama variabel connect database-nya. Jadi kita masukkan string koneksi, koma, lalu perintah menampilkan data itu. Menampilkan data dari database itu menggunakan perintah select.
Jadi select bintang from siswa. Select bintang from. Nah, kita sesuaikan siswanya, tulisannya gimana, huruf kecil atau huruf besar, kita sesuaikan. Sini from siswa. Petik koma. Lalu kita buat kondisi selagi masih ada data di database, selagi masih ditemukan data akan kita tampilkan. Kita menggunakan while. Jadi di sini untuk menampung datanya itu. Yang string query ini untuk mengambil datanya, sementara while ini untuk menampung datanya. Kita tulis string data saja. String data sama dengan MySQL fetch array. Jadi di sini dia akan mencari, di sini akan menampilkan data di file query ini tadi, di string query ini tadi. While string data sama dengan MySQL fetch array dalam kurung. Nah, kita panggil string query tadi, query untuk menampilkan data. String query, lalu buka kurung kurawal. Nah, untuk kita melihat nih datanya sudah ada belum, kita tes ya. Print R. Lalu yang kita printkan adalah string data ini karena data sudah tampung di variabel data. String data. Kita coba jalankan di browser. Kita masuk ke tampil.php. Nah, di sini array kita sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil mengambil data di database menggunakan array. Nah, di sini array ke 0. Ini NIS-nya 1001 NIS. Data ke 1 itu namanya Spiny Labs. Nah, di sini ini berhasil ya, datanya kita ambil dari database. Nah, data ini akan kita masukkan ke dalam tabel nantinya di bawah sini. Ini bukan berarti error ya, di sini berhasil codingannya. Kita bisa mengambil data array yang di sini. Ini database-nya 101 Spiny Labs PKU, nomor HP-nya. Nah, di sini sama datanya. Kita berhasil mengambil datanya menggunakan PHP. Oke, print R-nya bisa kita tutup. Lalu tutup kurung kurawalnya kita hapus karena datanya akan kita tampilkan di tabel baris kedua, tabel TR. Karena datanya akan kita tampilkan di baris kedua tabel. Sini buka kurung TR, lalu di dalamnya TD. Yang kita tampilkan adalah dalam tag PHP ya. Kita tampilkan echo. Nah, echo apa? String data ini, lalu nama fieldnya atau nama atribut dari tabel siswa ini.
string data, buka kurung siku, tutup kurung siku, lalu petik 1 ya. Nah, yang pertama yang akan kita tampilkan adalah NIS, lalu nama, setelah itu alamat dan nomor HP. Nama penulisannya harus sama dengan yang database. NIS, lalu selanjutnya kita tampilkan nama. Jadi echo ini adalah perintah untuk menampilkan nama. Lalu kolom selanjutnya echo string data, alamat, dan terakhir kolom terakhir adalah echo string data, nomor HP. Nah, ini bisa kita tes query-nya di tampil.php. Oh iya, kita belum menambahkan tutup kurung perawal yang kita hapus tadi. Tadi di sini ada tutup perawal dari sini ya, tutup kurung perawalnya kita hapus, lalu kita masukkan tutupnya itu di terakhir. Nah, di sini loopingnya itu akan berakhir setelah datanya kita tampilkan di baris selanjutnya. Kita coba jalankan. Nah, di sini datanya sudah tampil ya. Datanya ada 2 baris. Kita rapikan bordernya. Kita atur saja bordernya sama dengan 1, lalu kita simpan. Kita refresh browsernya. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya. Kita besar. Nah, di sini kita lihat tampilan per baris dari file PHP-nya. Nah, bagian atas sini root title ini adalah bagian menampilkan judul di atas ini. Judul browser. Lalu H2 ini menampilkan judul halaman di sini. Nah, di sini tabel di sini untuk menampilkan data yang di dalam database dalam bentuk tabel. Jadi agar datanya itu rapi. Di sini TR atas ini adalah bagian menampilkan judul dari tabel. Loopingnya kita buat setelah tabel ini, judul tabel ini. Di sini tag PHP kita tampilkan query select bintang from siswa. Select bintang from siswa while selagi data siswanya itu masih ditemukan. Jadi selagi ada data di sini akan selalu ditampilkan. Nah, ingat tutup kurungnya itu kita letak di atas tabel, di atas tutup tabel. Kenapa? Kalau kita letak tutupnya di sini, maka loopingnya itu akan berakhir di sini. Datanya tidak akan bisa tampil di sini. Sementara kita akan memanggil datanya itu di bagian sini, echo. Kita memanggil datanya nih, data siswa, data NIS, nama, alamat. Kita butuh tag PHP. Sementara string data NIS ini berasal dari sini, dari kondisi query-nya. Itu ya. Jadi diakhiri dengan kurung perawalnya itu berada di atas tutup tabel. Lalu di sini kita boleh tambahkan link untuk masuk ke halaman indeks. Di atas tabel, di bawah judul kita ketikkan herb index.php. Jadi kita
tuliskan tambah data. Jadi kita refresh. Nah, kalau kita mau tambah data, nah akan masuk ke tampilan indeksnya. Lalu di bagian simpan ini, di bawahnya ini, di samping kita bisa tampilkan link untuk menampilkan data tadi ke halaman tampil. Itu kita buka simpan.php, lalu header locationnya kita alihkan ke file tampil.php. Nah, kita refresh. Di bagian indeksnya kita tambahkan. Nah, di bawah sini kita tambahkan, ini baris terakhir ya, baris submit ini baris terakhir, kita tambahkan link untuk menampilkan link ke tampil data, tampil.php. Alamatnya itu di file tampil.php. Nah, di sini kita bisa tuliskan tampil data. Oke, kita refresh. Nah, di sini sudah ada ya link untuk masuk ke tampil data. Kita klik. Nah, datanya sudah masuk ke tampil, sudah menuju ke tampil. Kalau kita mau menambahkan data, tadi kan kita ketika simpan berhasil, akan masuk ke bagian tampil. Kita tambahkan data ketiga. Kita simpan. Nah, masuknya ke tampil. Kenapa? Karena disimpan tadi kita atur header locationnya ke tampil.php. Oke, sekian video kali ini. Selamat mengerjakan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini, kita akan melanjutkan materi kita mengenai perintah di dalam Code atau create, read, update, dan delete. Di mana minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai create, yaitu cara menyimpan data ke database. Lalu juga sudah mempelajari mengenai read, yaitu untuk menampilkan data dari database. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian update, yaitu untuk mengubah data di database. Data yang sudah kita input bisa kita ubah atau kita update. Nah, bagaimana perintah untuk mengupdate-nya? Sekarang kita buka project terakhir kita. Kita sudah berhasil menampilkan data. Kali ini kita akan membuat tambahan aksi, yaitu untuk mengedit data. Jadi di sini nanti sebelah kanan ini kita tambahkan lagi satu kolom aksi untuk edit. Jadi kita bisa mengedit data siswa, baik itu nama, alamat, dan nomor HP. Kecuali NIS, karena NIS-nya primary key, jadi tidak dapat kita ubah ya. Bagaimana untuk mengeditnya? Pertama, kita buka text editor dulu. Sekarang kita buat file baru untuk file edit datanya. Jadi, ketika kita mengklik salah satu data, maka kita akan mengedit data satu baris ini dalam satu record. Kita simpan file dengan nama edit.php. File edit ini isiannya sama dengan file index, hanya saja di bagian masing-masing inputan nanti ada value. Value-nya berasal dari nilai yang akan kita edit. Misalnya nih,
Di sini nama Asfinilab, alamat PKU, dan nomor HP 233. Nah, value-nya itu nanti mengambil nilai dari ini yang akan kita edit. Perbedaannya di sana ada tambahan value. Kita ketik saja dari awal perintahnya. Kita beri judul. Lalu kita buat form agar datanya bisa kita proses nantinya. Untuk form actionnya, karena kita belum membuat filenya, kita kosongkan dulu. Lalu metodenya post. Untuk mengambil data yang akan kita edit, di sini kita mengambil data dari database, data yang akan kita edit. Di sini kita menggunakan perintah PHP untuk query mengambil data dari database. Menggunakan tag PHP, lalu ditutup. Kita include file koneksinya. Lalu kita buat sebuah variabel dengan nama NIS. Kita akan mengambil ID NIS-nya. Kita akan mengambil NIS. Kita menggunakan string get NIS. Jadi kita akan mengambil NIS yang kita klik tadi. Lalu string query MySQL query kurung, panggil koneksinya di file koneksi.php. Nah, nama koneksi kita kemarin string koneksi. String koneksi, koma. Lalu untuk menampilkan data berdasarkan NIS yang kita pilih, perintahnya select bintang from siswa where. Nah, kondisinya bagaimana? Kondisinya adalah NIS. Where NIS sama dengan NIS yang kita klik tadi. Sini. NIS sama dengan NIS yang kita ambil, kita get. String NIS. Tutup kurung, tutup titik koma. Lalu bikin pengkondisian. Selagi datanya ditemukan, string data MySQL fetch array. Nah, SQL fetch array-nya adalah ke string query ini. String query. Nah, datanya ini akan kita tampilkan ke masing-masing text box, nama, alamat, dan nomor HP. Lalu kurung sikunya kita hapus karena akan kita buat di bawah. Selanjutnya kita akan membuat format tabel untuk menampilkan NIS, nama, alamat, dan nomor HP. Nah, di bagian sini kita masukkan value-nya. Value-nya berasal dari database ini. Value sama dengan buka kurung PHP, tutup kurung PHP. Kita echo kan, kita tampilkan
string data, lalu nama fieldnya di database. Echo string data, nama datanya di database. Oke, kita simpan. Lalu di baris selanjutnya kita buat tabel row, dalamnya tabel data. Untuk nama, td input type text, dimana name-nya adalah nama dan value sama dengan buka kurung PHP, tutup kurung PHP, echo string data, lalu nama. Baris selanjutnya tabel row, di dalamnya tabel data. Untuk alamat, input type text, name-nya alamat, value, echo string data, buka kurung, alamat. Lalu baris selanjutnya tabel row, tabel data. Untuk nomor HP, input type number, name, name sama dengan nomor HP, lalu value-nya buka kurung PHP, echo string data, buka kurung nomor HP. Kita simpan. Lalu di bagian terakhirnya jangan lupa di sini kurung awalnya kita tutup karena di sini masih di looping. Di sini dia masih mencari pengkondisian ini. While data MySQL first array sama dengan query. Jadi dia masih mengeksekusi perintah query menampilkan siswa di mana nis sama dengan nis. Jadi di sini kita tutup kurung awalnya, kurung awal yang ini, kurung awal, lalu tutup HP. Oke, simpan. Setelah itu kita kembali ke tampil.php. Di bagian di samping kanannya, di sini kita tambahkan satu kolom, yaitu kolom aksi untuk edit. Td aksi. Lalu di bawah sini td. Lalu di sini kita gunakan link untuk editnya. Kita gunakan a herb ke file edit.php ini, karena data akan dikirim ke file edit.php. Edit.php dan datanya di mana nis sama dengan buka kurung php, karena kita akan mengambil nis itu dari query. Buka kurung. Nah, di sini nis sama dengannya jangan dikasih spasi ya, agar URL-nya nanti tidak mengandung spasi di browser. Tapi kalau udah di dalam PHP ini nggak apa-apa. Lalu echo tampilkan
string data NIS. Oke, kita simpan. Harus pakai echo ya, kalau nggak pakai echo jadi nanti NIS yang kita akan ambil itu nggak terbaca, harus pakai echo. Echo tampilkan NIS. Lalu di sini kita tambahkan edit. Jadi kita klik editnya nanti untuk mengedit data yang mau kita edit. Nah, di sini sudah ada tombol edit. Di bagian pojok kiri ini kita bisa lihat localhost root siswa /edit.php NIS sama dengan 1001. Nah, ini sama dengan NIS yang kita sorot. Kalau kita geser ke bawah, NIS-nya akan menjadi 1002. Kita sorot lagi ke bawah, itu NIS-nya 1003. Jadi editnya berdasarkan NIS. Nah, itu tadi di dalam sini tadi kita tidak menggunakan spasi untuk NIS-nya ya. NIS sama dengan langsung PHP-nya agar tidak ada jarak di URL-nya. Nah, di sini kan nyambung nih edit.php dan datanya NIS sama dengan 1003. Oke, sekarang kita mau ngedit data 1 kita edit. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat data sudah masuk ya berdasarkan yang kita klik. Kita back, misalnya kita klik NIS 1002, datanya menuju ke NIS 1002. Itu juga data ketiga. Lalu di bawahnya tambahkan untuk inputan. Submit. Name sama dengan update. Lalu value-nya, tulisan di tombolnya itu update. Sini kita bisa lihat file edit. Ketika editnya kita sorot, di bagian pojok kiri bawah kita bisa lihat localhost root siswa edit.php di mana NIS sama dengan 1001. Ketika kita pindahkan ke bawah, NIS-nya berubah menjadi 1002. Ketika kita pindahkan lagi ke bawah, NIS-nya menjadi 1003. Oke, kita edit yang bagian atas 1001. Nah, datanya kita mau mengganti alamatnya menjadi kan baru. Nomor HP-nya 08137711. Kita update. Nah, untuk perintah update-nya belum bisa diproses karena kita belum membuat query untuk update. Bagaimana dengan query update? Kita buat file baru dengan nama update.php. String PHP untuk PHP. String PHP untuk PHP. Kita include database-nya dulu. Koneksi.php. Kita include file koneksinya dulu. Kita include file koneksinya dulu. Include koneksi.php.
untuk perintah update itu hampir mirip dengan perintah simpan ya, karena kita akan menyimpan data dari value yang kita update di sini. Berarti sama dengan perintah simpan, kita akan menyimpan masing-masing value-nya ini. Pertama kita buat string nis sama dengan string post nis. Nah, jadi di file edit kita sudah punya nih, name-nya adalah nis. Jadi kita akan mengambil nis ini yang berdasarkan name ya. Jadi pastikan name-nya ini harus sama dengan nama yang kita ambil di sini di bagian post ini. Bagian post ini mengambil data dari name di sini. Ingat, kita menggunakan metode post. Lalu selanjutnya string nama, string alamat, string post alamat, dan terakhir string nomor HP sama dengan nomor HP. Setelah itu, query untuk mengupdate data. MySQL query, buka kurung, panggil koneksinya, koma, lalu perintah update. Update, nama tabel yang mau kita update adalah tabel siswa. Set, nah kita set nih nama, ini berdasarkan field di database ya. Nama ini adalah berdasarkan database tanpa petik, sama dengan petik 2 sama dengan tanda petik. Nah, ini kita ambil berdasarkan nama variabel yang kita deklarasikan di atas ini. Nama sama dengan string nama, koma, alamat sama dengan string alamat, lalu nomor HP sama dengan string nomor HP. Lalu kondisinya baru ke primary key. Jadi di sini primary key-nya nggak kita update ya. Jadi yang set ini adalah data yang akan kita update. Yang kita update itu cukup nama, alamat, dan nomor HP. Sedangkan nis itu sebagai primary key tidak kita edit. Sebagai kondisinya where, di mana nis sama dengan ini, berdasarkan nis. Jadi yang kita edit itu berdasarkan nis. Tutup kurung. Lalu kita alihkan halaman ke tampil.php. Header, nanti location sama dengan tampil.php. Kita simpan filenya, kita coba jalankan. Kita mau mengedit file paling atas, edit. Kita mau mengganti alamatnya, tekan baru, taruh nomor HP-nya, kita edit.
13. Lalu kita klik update. Nah, jangan lupa di file edit.php di bagian form actionnya kita kirim ke file update.php. Jadi file yang barusan kita buat ini ya. Jadi setelah kita inputkan masing-masing teksnya, lalu aksinya itu ke update.php. Kita coba jalankan. Edit. Kita mau mengganti alamatnya, tekan alamatnya DKU baru, nomor HP-nya kita tambahkan angka belakangnya. Lalu kita klik update. Oke, ada error di update.php line 2. Oh iya, include-nya salah, include koneksi. Kita coba refresh. Kita edit. Lalu kita klik update. Nah, di sini datanya sudah berubah ya, alamatnya menjadi Pekanbaru, nomor HP-nya juga sudah berubah. Perintah tampilnya, perintah edit kita sudah berhasil. Oke, sekian video untuk update pada perintah PHP. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai CRUD PHP MySQL. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagian create untuk menyimpan data ke database, lalu read untuk menampilkan data dari database. Sampai kemarin kita sudah mempelajari mengenai update untuk mengubah data di database. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghapus data di PHP MySQL. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bagian materi delete, yaitu untuk menghapus data menggunakan PHP dan MySQL. Kita akan menghapus data di database. Pertemuan sebelumnya kita sudah bisa mengedit ya. Misalnya kita contohkan mengedit data 1002. Kita ganti. Lalu kita klik update. Nah, datanya sudah berhasil diperbarui. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hapus. Kita akan menambah aksi satu lagi, yaitu aksi hapus. Jadi kita dapat menghapus data mana saja yang akan kita hapus. Untuk membuat aksi hapusnya,
kita buka dulu tampil.php, lalu kita tambahkan aksi untuk menghapus di bawah sini. Kita tambahkan td herb, lalu menuju ke file hapus nantinya akan kita buat. Hapus.php, tanda tanya nis, dimana nisnya sama dengan buka kurung php, lalu kita tutup kurung, echo string data nis. Jadi kita ambil data yang mau kita hapus. Jangan lupa terakhir setelah tutup kurung herb, hapus. Nah, sama dengan edit, perintah hapus juga gitu. Tapi kita menuju ke file baru. Nanti kita buat file dengan nama hapus.php. Jadi hapus.php tanda tanya nis. Nah, dimana nis yang mau kita hapus adalah dari string data nis. String data masih ingat? String data adalah dari page dari MySQL page array ini, dari query siswa ini. Ketika kita klik data dengan nis yang kita klik, maka kita akan dapat menghapus file tersebut. Untuk mengambil nisnya itu nantinya di query hapus.php kita menggunakan metode get untuk mengambil URL-nya. Jadi fungsi hapus.php tanda tanya nis sama dengan echo string data nis adalah mengirim data ke URL. Jadi data yang kita klik itu nisnya kita kirim ke URL, sehingga di file hapus.php kita bisa menggetkan data yang ingin kita hapus. Oke, sekarang kita buat file baru dengan nama hapus.php. Yang pertama kita include koneksinya dulu. Karena kita sudah mengirim URL dari data yang akan kita hapus tadi di bagian sini, kita sudah mengirim nih string data nis ke URL. Nah, kita bisa mengambil URL tersebut dengan menggunakan metode get. Jadi, karena tadi kita sudah membuat link untuk menghapus, jadi kita sudah memiliki ini variabel dengan nama nis dan nilainya adalah string data nis. Untuk mengambil data ini dari URL, kita menggunakan metode get. Nah, di sini untuk mengambil nis yang ada di URL, kita deklarasikan nis sama dengan string get lalu nis. Nis di sini adalah berdasarkan nama yang kita kirimkan tadi. Di sini hapus.php tanda tanya nis. Nah, kita akan mengambil nilainya ini. Nilai echo data nis dengan nama variabelnya nis. Oke. Lalu query untuk menghapus MySQL query buka kurung, lalu
kita panggil koneksi di koneksi.php. Kita lihat di sini di file koneksi namanya string koneksi. Jadi string koneksi, koma, lalu query untuk menghapus. Delete from nama tabel kita siswa. Lalu kondisinya adalah where, di mana data yang akan kita hapus adalah berdasarkan NIS, di mana NIS sama dengan petik 1, di mana NIS sama dengan string NIS ini berdasarkan string yang kita get tadi, string NIS, lalu titik koma, dan terakhir alihkan halaman ke tampil.php. Location ke tampil.php. Oke. Kita coba tes. Kita refresh dulu tampil.php. Nah, di sini sudah muncul data hapus. Nah, di sini kan belum rapi nih aksinya. Boleh kita tambahkan menggunakan call span 2 di tampil.php. Nah, di bagian aksinya td call span sama dengan 2 di nama tabel, di judul tabelnya. Kita refresh. Nah, di sini aksinya sudah digabung filenya ya. Sini aksinya sudah digabung kolomnya. Nah, kita mau menghapus nih data yang 1003. Nah, coba kita sorot dulu bagian hapus. Kita bisa lihat di pojok kiri ini menuju ke file hapus.php, tanda tanya NIS sama dengan 1003. Jadi kita mengirim data ini ke URL. Ini data yang dikirim ke URL, sehingga NIS ini nanti yang akan kita get. Coba kita hapus, kita klik. Nah, datanya bisa dihapus ya. Nah, itu adalah query untuk menghapus data di database. Oke, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.